Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah nastati an najlu fi hadzal makan al-mubarak insyaallah li tawjihil at-tawjihat wal irsyadat lil madah tariqah mubasyarah tashilan li wa tafhiman lakum antiqu lugatan Indonesiatan. Jadi di sini teman-teman, sekarang kita ini akan mempelajari mengenai apa itu thoriqah mubasyarah. Mungkin akan saya jelaskan sedikit terlebih dahulu dan kemudian akan kita adakan pemaparan materi sekaligus praktek mengenai thoriqah mubasyarah tersebut seperti itu. Thoriqah mubasyarah, latar belakang. Menurut Aziz Fahruroji, munculnya metode langsung thoriqah mubasyarah, direct method, karena ketidakpuasan terhadap hasil pengajaran bahasa dengan metode sebelumnya seperti itu. Bukan hanya itu, juga karena ada perubahan orientasi dan tujuan dari pengajaran bahasa asing yang dikaitkan dengan kebutuhannya di masyarakat. Kemudian adapun landasan teori thoriqah mubasyarah ini ialah bahwa bahasa merupakan perilaku alami behavioristik yang pada hakikatnya merupakan kalam dan tulisan merupakan fenomena kedua seperti itu. Jadi thoriqah mubasyarah itu ialah mengorientasikan bahwasanya kalam itu merupakan teori alami lah ya. Jadi yang pertama gitu, dan tulisan itu ialah sebagai mewakili dari kalam tersebut seperti itu. Kemudian karakteristik dari thoriqah mubasyarah tersebut ialah pertama, berbahasa adalah berbicara, maka berbicara merupakan akses yang harus diprioritaskan. Dan kemudian sejak dini pelajar dibiasakan berpikir dalam bahasa asing yang dipelajari. Selanjutnya bahasa ibu dan bahasa kedua atau terjemahan ke dalam dua bahasa tersebut digunakan. Kemudian yang keempat, tidak begitu memperhatikan tata bahasa. Yang kelima, ada asosiasi langsung antara kata-kata atau kalimat-kalimat dengan makna yang dimaksud. Kemudian yang terakhir itu untuk memantapkan pelajar dalam menguasai bahasa asing yang dipelajari, pengajar memberikan latihan berulang-ulang dengan contoh hafalan. Seperti itu. Jadi karakteristik metode thoriqah mubasyarah itu ialah seperti halnya kita itu menggunakan praktek langsung ya, bisa itu hafalan, kemudian bisa itu hafalan atau apapun itu yang terkait dengan kalam langsung. Tujuan dari thoriqah mubasyarah tersebut ialah metode langsung mempunyai tujuan agar para pelajar mampu berkomunikasi dengan bahasa asing yang dipelajari ini seperti pemilik bahasa ini. Seperti itu. Jadi di thoriqah mubasyarah ini kita itu seperti halnya mempraktekkan langsung ya mengenai bahasa tersebut. Ya, jadi kalaupun teman-teman nggak bisa ya mungkin nanti akan dipandu oleh guru seperti itu. Adapun peran guru di sini, jika ada suatu kata-kata yang sulit dimengerti oleh anak didik, maka guru mengartikan dengan menggunakan alat peraga, mendemonstrasikan dan menggambarkan dan lain-lain seperti itu. Kemudian adapun peran siswa atau anak didik dilatih praktek langsung dengan mengucapkan kata-kata atau kalimat-kalimat tertentu. Nah, di sini saya sebagai pengajar akan mengajarkan kepada teman-teman semua bagaimana thoriqah mubasyarah diamalkan. Seperti halnya, mari kita sekarang kalau ini kita bisa pindah ya, mungkin kita bukan mau belajar ini, tetapi saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mengamalkan thoriqah mubasyarah dengan praktek muhadasah langsung seperti itu. Langsung aja. Mungkin di sini saya akan mengambil contoh dengan maudu al-masjid seperti itu ya, dikarenakan ini saya sedang di masjid. Pertama itu
kita itu harus mengetahui biasanya percakapan apa aja sih yang ada di masjid seperti itu, agar nantinya walaupun siswa belum terlalu bisa menggunakan bahasa Arab, akan tetapi mereka mengerti bahwasanya ketika di masjid kita mau ngapain aja sih seperti itu. Jadi si siswa tuh biar ngerti gitu, oh kalaupun nanti di masjid, kalaupun nanti bahasa Arabnya sedikit nggak bisa, tetapi seenggaknya dalam bahasa Praga pun ketika kita misalkan berangkat ke masjid, kita itu udah mengerti gitu, oh nanti di masjid bakal kayak gini, nanti contohnya si A misalkan yang bertanya, si B yang menjawab misalkan. Dalam konteks ini mau ke masjid ya misalkan, si A bilang jangan A lah misalkan, anggap aja ini Amir, ini Alek misalkan, anggap aja ya seperti itu. Amir bilang ke Alek misalkan, Amir, ya ikhwani misalkan, ila aina tadhhab, seperti itu. Jadi ya ikhwani ila aina tadhhab, jadi kalau misalkan di bahasa Indonesia kan, wahai saudaraku, kamu mau kemana, seperti itu. Kira-kira pada paham nggak? Insya Allah paham ya. Nah, kemudian si Alek pun menjawab, ana uridu an adhaba ilal masjid, misalkan, ana uridu an adhaba ilal masjid, seperti itu. Saya ingin pergi ke masjid. Jadi adapun si Alek itu menjawab pertanyaan dari si Amir, bahwasanya ketika si Amir bertanya si Alek mau kemana, kemudian Alek menjawab bahwasanya si Alek ingin pergi ke masjid, seperti itu. Kemudian si Amir pun bertanya lagi, madza fil masjid, kemudian di masjid itu ada apa aja sih gitu tuh. Nanti kemudian si Alek pun bertanya, katsiru jiddan, banyak sekali di masjid itu sampai mungkin tidak bisa dijelaskan, hatta anala astatian ubaina wahidan bawahidan, seperti itu, sampai saya tidak bisa menjelaskan satu persatu, seperti itu. Kemudian si Amir pun bertanya, mungkin penasaran, madza taf'alu fil masjid, apa yang akan kamu kerjakan di masjid, seperti itu. Uridu an usolli sholat duha, mungkin dari si Alek ya, si Alek itu bahwasanya ingin mengerjakan sholat duha. Masya Allah, soleh banget berarti Aleknya. Kemudian mungkin ada ketertarikan dari si Amir tersebut untuk mengikuti Alek ke masjid. Aywa saat bauk lain ingkat lakin intadirni suaya, mungkin seperti itu. Jadi oke, saya ingin ikut kamu, tetapi tungguin dulu bentar ya, seperti itu. Jadi si Amir itu minta tunggu ke si Alek, bahwasanya si Amir pun ingin ikut ke masjid, seperti itu. Nah, jadi itu mungkin itu teman-teman sedikit banyaknya mengenai contoh. Nah, sekarang kira-kira teman-teman bisa mencontohkan nggak dari konteks muhadasah barusan, atau mungkin ada pertanyaan, mangga ditunggu. Mafi soal mau jodoh lah? Nggak ada ya. Jadi kalau misalkan udah nggak ada, mungkin akan saya lebih spesifikkan mengenai bagaimana thariqah mubasyarah dipergunakan, seperti itu. Nah, jadi thariqah mubasyarah itu kalau misalkan dalam konteks muhadasah itu kurang lebihnya sangat terpakai ya, apalagi dalam konteks muhadasah yang kita itu menggunakan bahasa asing, khususnya bahasa Arab, seperti itu. Jadi ketika kita mengamalkan bahasa Arab setiap hari dalam konteks muhadasah, itu secara enggak langsung kita itu udah mengamalkan thariqah mubasyarah. Jadi thariqah secara langsung, secara kalam, tidak secara tulisan, walaupun nanti pada akhirnya kita menghafalkan lewat tulisan, akan tetapi kita mempraktekannya lewat thariqah mubasyarah, seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman tadi bisa gak mempraktekkan muhadasahnya? Bisa gak kira-kira? Bisa ya, karena pada akhirnya muhadasah sendiri itu yang menentukan teman-teman itu mengamalkan thariqah mubasyarahnya bisa apa enggak sih, seperti itu. Maka kemudian kalaupun nanti ada yang tidak bisa tidak bisa dikerjakan secara sendiri, maka nanti bisa ditanyakan kepada pengajar dari teman-teman semua. Mungkin kalau misalkan sekarang itu mengajarnya saya, akan tetapi jika teman-teman berada dalam posisi yang lain mungkin, atau misalkan lagi di mana, itu bisa teman-teman tanyakan kepada pengajar yang lagi ngajarin teman-teman semua mengenai thariqah mubasyarah semua. Oke. Di sini saya mungkin langsung
ini aja ya. Jadi teman-teman nanti biar gampang hafalnya itu saya akan membahas satu percakapan yang tadi al-masjid. Kemudian saya akan mengaid buat teman-teman semua agar teman-teman nanti hafal ya. Dari yang pertama, dari yang as-su'al. Qulu jamatan. Ya ihwani ila aina tadhhab? Maratan ukhra, ya ihwani ila aina tadhhab? Itu yang soal ya, mangga ditulis. Nah, uktubu ala kitabakum. Mangga ditulis buat teman-teman semua. Ya ihwani ila aina tadhhab? Kalaupun nanti nggak bisa nulis pakai bahasa Arab, pakai bahasa Latin dulu aja, nggak apa-apa. Yang penting itu nanti bisa dipraktekkan secara kalam langsung. Udah? Katabtum? Nah. Kemudian yang jawabnya, uridu an adhaba ilal masjid. Uridu an adhaba ilal masjid. Uridu an adhaba ilal masjid. Katabtum? Masyaallah. Anak Astamir 6. Kemudian yang soal lagi, madza fil masjid? Madza fil masjid? Kemudian yang jawabnya, katsirun jiddan. Katsirun jiddan. Katsirun jiddan. Kemudian yang soal lagi, madza taf'alu fil masjid? Madza taf'alu fil masjid? Madza taf'alu fil masjid? Kemudian yang jawabnya, uridu an usolli salatad duha. 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 Nah, seperti itu. Kemudian yang soalnya, aywah saat ba'uk. Aywah, ini dalam konteksnya kak ya. Kak itu berarti kamu kan, kalau misalkan Alek itu kaknya laki-laki. Aywah, kalau misalkan ditulisnya gini aja, aywah saat ba'uka. Aywah saat ba'uka. Lakin intadirni suwaya. Lakin intadirni suwaya. Kemudian yang jawabnya, madza turid? Madza turid? Nah, kecepatan enggak? Enggak ya, insya Allah ya. Madza turid? Itu yang jawabnya. Kemudian yang soalnya, uridu an atawaddoa awalan. Uridu an atawaddoa awalan. Uridu an atawaddoa awalan. Uridu an atawaddoa awalan. Kemudian yang terakhir jawabnya, aywa dzih anta. Aywa dzih anta. Aywa dzih anta. Nah, katabtum kulukum? Nah, masyaallah. Katabna khalas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, maka kemudian materi yang tadi saya sampaikan itu diusahakan sama teman-teman di ini ya, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau misalkan emang teman-teman pengen bisa belajar bahasa Arab lewat Thariqah Mubasyarah, bisa tuh dipraktikkan muhadasahnya setiap hari ketika mau ke masjid misalkan ya, tinggal diulang aja kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan emang udah lancar itu nggak bakal ini aja, nggak bakal judul al-masjid aja nanti kita pelajarin, dan nanti mungkin masih banyak judul-judul yang lain seperti itu. Oke, yaktafi hadza min syukron afan ala kulli hataya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.